Saya Anggito Yoel dari kelas 10 IPA. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang peninggalan dan proses masuknya Islam di Indonesia. Masuk ke bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 peninggalan Islam di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama itu ada Masjid Agung Demak, yang kedua ada Masjid Gede Kauman, dan yang ketiga ada Masjid Ampel. Pertama, Masjid Agung Demak. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari masjid ini. Masjid ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Biasa kita sebut sebagai Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dengan memberi gambar serupa bulus. Ini merupakan Candra Sengkala Memet dengan arti Sarira Sungi Kiblating Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka. Yang kedua, Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman adalah Masjid Raya Kesultanan Yogyakarta atau Masjid Besar Yogyakarta yang terletak di sebelah barat Kompleks Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta. Sekarang saya akan menjelaskan sejarahnya. Masjid Gede Kauman dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat sebagai penghulu keraton pertama dan Kiai Wiryo Kusumo sebagai arsiteknya. Masjid ini dibangun pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Yang ketiga, Masjid Ampel. Masjid Ampel merupakan salah satu masjid kuno yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid seluas 120 x 180 meter persegi ini didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel, yang di dekatnya terdapat kompleks pemakaman Sunan Ampel. Nah, masjid yang satu ini sekarang telah menjadi salah satu objek wisata religius di Kota Surabaya. Masjid ini memiliki sisi keunikan, yaitu dikelilingi oleh bangunan yang berarsitektur Tiongkok dan Arab di sekitarnya. Di samping kiri halaman masjid terdapat sebuah sumur yang diyakini merupakan sumur yang bertuah. Biasanya digunakan oleh mereka yang meyakini untuk penguat janji atau sumpah mereka. Masuk ke bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, saya akan menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Mekah, ketiga ada teori Persia, dan yang terakhir ada teori Cina. Teori Gujarat. Teori yang satu ini didukung oleh Hurgronje, Saterheim, dan Fleke. Mereka menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Bukti yang mendukung salah satunya adalah batu Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak Gujarat. Dan bukti lainnya ada tulisan oleh Marco Polo dari Venesia yang mengatakan pernah singgah di Perlak dan mendapati banyak penduduk Muslim karena pengaruh pedagang India. Nah, sumber lain juga mengatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh saudagar dan ulama dari Gujarat, India, serta juga dari wilayah pelabuhan lain di India, seperti Malabar dan Bengala. Yang kedua, teori Mekah. Teori yang didukung oleh Buya Hamka dan Van Leer ini menyatakan Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Arab sebelum abad ke-13. Buktinya adalah terdapat pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Kemudian adanya makam seorang wanita di Gresik yang tertulis atas namanya Fatimah binti Maimun. Selanjutnya, teori Persia. Teori yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Buktinya adalah upacara tabut atau tabut di Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara tersebut juga merupakan ritual tahunan di Persia. Kemudian adanya kesamaan antara ajaran Sufi Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi.
adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah Persia. Teori ini dibuat karena adanya adat di beberapa daerah yang terpengaruh dari budaya Iran, seperti bentuk batu nisan dan budaya Tabui di Minangkabau. Yang terakhir pada bagian kedua ini adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa persebaran Islam tak lepas dari peranan para saudagar Tiongkok yang saat itu banyak beragama Islam dan kunjungan dari Laksamana Cheng Ho, Laksamana dinasti Ming yang beragama Islam dan diiringi oleh banyak penggiring yang juga beragama Islam. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah melalui jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga saluran pendidikan, yang keempat saluran ajaran tasawuf, yang kelima saluran dakwah, dan yang terakhir saluran kesenian. Jalur perdagangan. Agama Islam masuk dan berkembang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Hal ini didukung oleh letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan dan bahkan menjadi pusat perdagangan dunia. Nah, para pedagang muslim masuk ke Indonesia untuk berdagang dan juga mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia saat itu. Jalur perkawinan. Para pedagang muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang tanpa membawa keluarga mereka. Mereka akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat harus memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, inilah jalur perkawinan itu. Saluran pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama dengan menyediakan tempat menginap bagi para muridnya membuat perkembangan Islam di Indonesia semakin besar. Hal ini disebabkan banyaknya minat masyarakat yang ingin membina ilmu di pesantren. Saluran ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur dengan hal-hal yang berbau magis, yang memudahkan ilmu tasawuf diterima oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih banyak menganut sistem kepercayaan animisme dan memeluk agama Hindu maupun agama Buddha. Saluran dakwah. Wali Songo merupakan orang-orang yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan Islam yang sangat tinggi sehingga mereka tidak hanya mengajarkan Islam melalui kajian ilmu, melainkan juga melalui contoh perilaku yang berlandaskan agama Islam. Mereka berdakwah di daerah yang mereka tempati dan memberikan pandangan bahwa Islam adalah ajaran yang baik dan harus dianut. Saluran kesenian. Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur seni budaya, antara lain seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni tari, dan seni sastra yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat sebelumnya, sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Masuk ke bagian yang terakhir. Pada bagian yang terakhir ini, saya akan memberikan opini tentang mengapa agama Islam bisa begitu diterima dengan baik di Indonesia dan bahkan menjadi agama dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Nah, menurut saya agama Islam mudah untuk masuk dan diterima karena ajaran mereka yang tidak membeda-bedakan manusia menurut tingkat kasta, sehingga masyarakat merasa diperlakukan sama dan sederajat. Begitu juga dengan proses penyebaran agama Islam yang mengadaptasi dari budaya sebelumnya seperti wayang dan tarian, yang membuat masyarakat terbiasa namun tetap mendapat inti dari apa yang diajarkan, yang tak lain adalah unsur-unsur ajaran Islam, dan pada akhirnya dapat menerima ajaran Islam tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.